وإلهكم إله واحد. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh ini wafat yang sangat indah sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kali ini saya mau mereaction sebuah video yang harusnya bisa menjadi renungan buat kita semua tentang kematian, dimana ada seorang ustazah yang meninggal ketika dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini kematian yang sungguh indah sekali. Oke, langsung aja coba kita simak videonya guys ya. Semoga video ini bisa menjadi renungan buat kita semua untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya putarkan videonya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh ini wafat yang sangat indah sekali ya. Karena sebelum wafat beliau mengucapkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, dimana kalimat ini adalah kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menauhidkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itulah seseorang yang ketika sedang sekarat lalu ada orang di sampingnya, entah itu keluarganya ataupun temannya, akan dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid, akan dituntun untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang sebelum meninggal lalu dia mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masuk surga. Namun tidak semua orang bisa berhasil ya ketika dalam keadaan sekarat mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam keadaan sadar seperti sekarang, kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu rasanya mudah banget. Namun walaupun mudah diucapkan, belum tentu seseorang diberi kesempatan untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal. Maka dari itu beruntung sekali ustazah ini ya. Beliau diberi kesempatan mengesahkan Allah, menauhidkan Allah sebelum meninggal dunia, dan itu diucapkan di dalam masjid loh. Bahkan itu dalam keadaan majelis taklim. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ajal itu bukan masalah angka umur kita ya, mau angkanya tinggi ataupun rendah, ya kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal. Ada orang yang sudah 100 tahun tapi masih hidup, masih belum meninggal. Ada orang yang masih umur berapa bulan ya, bayi yang masih berapa bulan udah meninggal dunia. Ada yang masih anak-anak udah meninggal dunia. Artinya semua orang ya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan yang perlu kita takuti bukan hanya datangnya kematian saja, tapi yang perlu kita takuti dan kita pertanyakan seperti apa matinya kita. Ya kita berdoa aja semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Melihat kondisi sekarang benar-benar sangat mengkhawatirkan ya, sangat memprihatinkan, dimana ada banyak pelaku kemusyrikan, pelaku kesyirikan, dan itu menular kemana-mana. Seperti viralnya perdukunan saat ini, udah difatwakan oleh MUI bahwa itu haram, udah ketahuan trik sulapnya, udah ada juga ulama yang membahas kitabnya bahwa kitab terlarang yang digunakan.
tapi masih tetap aja ada pengikutnya. Karena memang pelaku kesyirikannya itu berkedok agama, orang-orang awam tertipu karena kedok agamanya tersebut. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara dengan penganut agama Islam terbesar ya di dunia. Seharusnya Indonesia menjadi negara yang lebih steril tentang hal-hal semacam itu daripada negara-negara lainnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam ajaran agama Islam, perdukunan itu dilarang. Dalam hal ini yang saya maksud dukunnya adalah dukun-dukun yang berkedok agama, dukun-dukun yang sok tahu tentang goib. Sangat disayangkan sekali ya, kenyataannya di Indonesia banyak ya dukun-dukun yang berkedok agama, dukun-dukun yang sok sakti, sok tahu tentang hal goib. Bahkan pengacara dukun itu kerap kali memperkenalkan dan mempertontonkan ini dukun bisa menghidupkan orang mati. Itu ya si AA Wawan itu. Ada juga wesi katanya bisa kebal, ternyata gagal juga kan. Ada juga si Jindan, dukun spesialis tusuk jarum. Ada juga dukun kebal tembak dan lain sebagainya. Ya termasuk si Samsudin itu juga ya, parah banget tuh ngobatin orang pakai trik sulap, jual tasbih seharga 5 juta, bahkan ada yang 10 juta. Itu katanya sudah diasma, sudah dibacain ayat-ayat Allah sehingga bisa kebal menggunakan tasbih tersebut. Ini parah sekali hal-hal yang seperti ini ada di Indonesia. Anehnya mereka mengaku bahwa keberadaan mereka legal di Indonesia. Lah kok bisa? Katanya mereka punya asosiasi yang sudah terdaftar di lembaga pemerintahan sehingga mereka legal ada di mana-mana. Kok bisa gitu loh? Kemusyrikan dilegalkan ya. Ada-ada aja teman-teman ya. Karena dia merasa legal di Indonesia, ya setiap kali ada orang yang membahas mereka, para dukun-dukun itu, setiap kali ada orang yang membongkar triknya, mereka akan melaporkan itu atas dasar pencemaran nama baik atau bahkan ujaran kebencian. Aneh-aneh aja. Bahkan Samsudin juga kan dengan PD-nya tuh ngelaporin Marcel Radival. Sudahlah ya, kita kembalikan kepada diri kita aja ya, nggak usah menyalahkan. Kok aparat diem aja ya, Samsudin udah ketahuan pakai trik sulap tapi kok masih nggak ditangkap gitu. MUI kok cuman fatwa doang, nggak ada tindakan untuk ini dan itu. Udahlah, nggak usah berharap dengan hal-hal seperti itu. Kembalikan lagi aja kepada diri kita masing-masing agar tidak percaya dengan praktek-praktek perdukunan. Hal yang paling ampuh meruntuhkan akidah seseorang, membuat seseorang tidak lagi bertauhid, tidak lagi menuhankan Allah satu-satunya, ya praktek perdukunan. Apalagi perdukunan yang berkedok agama. Wah, itu ampuh banget ya teman-temannya. Ya kita masih ingat lah ya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi itu banyak banget kan yang menjadi korban. Padahal teman-teman ya, di dalam agama Islam itu Allah sangat menghargai tauhid yang kita punya. Allah sangat menghargai iman yang kita punya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa seseorang ketika sebelum meninggal dia sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani. Dari sini aja kita bisa lihat bahwa sebegitu Allah hargainya ya tauhid seseorang. Bahkan juga ada keterangan seseorang yang memiliki iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji atom itu tidak akan kekal di neraka. Sebegitu Allah cintanya kepada kita, sebegitu Allah inginnya agar umat manusia menjaga imannya, menjaga tauhidnya. Bahkan Allah murka luar biasa kepada orang-orang yang pelaku syirik, pelaku kemusyrikan. Tidak akan diampuni dosanya ketika seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi dikecualikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik itu akan kekal di neraka dan tidak diampuni dosanya. Kalau sudah sedemikian rupa peringatan Allah Subhanahu wa taala, masih saja melakukan kesyirikan, kemusyrikan dengan praktek-praktek perdukunan, nauzubillah, harus diingatkan dengan cara apa lagi? Mungkin harus diazab kali ya. Oke teman-teman, cukup itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.